jika seseorang dirawat dan dibesarkan oleh sekelompok serigala? Apakah ia akan berperilaku seperti manusia? Jawabannya tidak sepenuhnya, dikarenakan ia tidak menjalani sebuah kegiatan yang krusial yang dinamakan sosialisasi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sivanggani Putri dari kelas 105 SMA Negeri 1 Ambarawa. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai mengapa sih sosialisasi menjadi kunci utama dalam membentuk jati diri seseorang. Nah, sederhananya, sosialisasi adalah proses seumur hidup yang dilakukan manusia dengan belajar mengenai nilai, norma, dan peran yang akan ia lakukan di dalam kehidupan agar ia merasa nyambung di masyarakat. Nah, sosiologi menganggap bahwa sosialisasi adalah aktivitas yang aktif yang mencakup 3 poin utama. Yang pertama, kegiatan belajar adalah proses kita mempelajari hal-hal yang ada di kehidupan. Yang kedua, proses beradaptasi adalah cara kita beradaptasi dalam lingkungan berdasarkan hal-hal yang kita pelajari di sebelumnya. Yang terakhir adalah pengalaman mental, adalah hasil belajar dari yang sebelumnya yang membentuk mentalitas yang unik. Terus, gimana kita tahu kalau sosialisasi itu berhasil? Nah, ada 3 tanda proses sosialisasi kita berjalan sukses. Yang pertama, naik level. Kita makin dipercaya dan punya peran penting di lingkungan baru. Yang kedua, klik dengan masyarakat. Kita merasa menyatu dan punya hubungan persaudaraan yang kuat dengan orang sekitar. Yang ketiga, adaptasi oke. Kita bisa menyesuaikan diri dengan baik, mau itu di lingkungan sosial maupun lingkungan fisik kita. Selain itu, teman-teman harus tahu kalau sosialisasi mempunyai ciri khas yang unik. Yang pertama, prosesnya aktif dan 2 arah. Bukan cuma satu orang yang mengajarkan, tapi keduanya saling berinteraksi. Bisa secara sengaja, seperti di sekolah, atau tak sengaja saat kita sedang bermain. Ada 2 sosok yang penting. Yang pertama, sosok berwibawa, seperti orang tua atau guru kita. Yang kedua, sosok yang sederajat, yaitu teman sebaya atau sahabat kita sendiri. Intinya, sosialisasi adalah cara kita untuk menggali potensi diri dan belajar menjadi makhluk sosial yang tetap taat pada aturan dan norma yang berlaku. Lalu, sebenarnya buat apa sih kita bersosialisasi? Menurut ahli sosiologi yang bernama Bruce J. Cohen, ada 4 tujuan utama kenapa kita harus bersosialisasi. Yang pertama, supaya kita tahu keahlian apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup di masyarakat. Yang kedua, agar kita bisa berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Yang ketiga, untuk belajar mengontrol diri. Yang keempat dan yang paling penting, supaya kita bisa menjiwai nilai-nilai dasar yang berlaku di lingkungan kita. Tapi perlu diingat, proses ini tidak sama di setiap orang, dikarenakan dipengaruhi beberapa faktor. Faktor pertama, kematangan fisik. Semakin kita dewasa, keterampilan yang kita pelajari juga semakin kompleks. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Ini adalah kunci utamanya. Mulai dari interaksi antar sesama, penggunaan bahasa untuk menyampaikan ide, hingga kasih sayang yang penting untuk kesehatan mental. Yang ketiga, ada faktor keinginan yang kuat. Sosialisasi akan lebih kuat jika ada kemauan dalam diri kita untuk berprestasi dan menjadi yang lebih baik. Lalu, bagaimana bentuk dan cara sosialisasi itu terjadi? Menurut para ahli yang bernama Light, Keller, dan Calhoun, sosialisasi itu ada 2 tahap. Yang pertama, sosialisasi primer. Ini adalah tahap awal di dalam keluarga saat kita masih kecil, sekitar usia 1 hingga 5 tahun. Di sini kita mulai belajar mengenal diri kita sendiri. 2. Sosialisasi sekunder. Ini adalah tahap lanjutannya, yaitu proses di mana kita mulai masuk ke kelompok-kelompok baru di masyarakat luas. Berbicara mengenai pola, ada 2 cara orang tua atau masyarakat mendidik kita. Yang pertama adalah pola represif. Polanya lebih tegas atau arah dan banyak menggunakan hukuman jika ada kesalahan. Biasanya orang tua lebih dominan karena ingin anaknya patuh pada standar yang ketat. Yang kedua, ada pola partisipasi. Nah, yang ini lebih 2 arah. Anak menjadi pusat perhatian, ada interaksi, dan jika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan imbalan atau pujian. Di sini, anak dianggap sebagai subjek yang punya keinginan juga. Selanjutnya, ada 2 tipe tempat kita belajar. Yang pertama, formal. Terjadi di lembaga resmi yang punya aturan negara,
seperti sekolah atau di pendidikan militer. Yang kedua, informal. Ini yang lebih santai dan kekeluargaan. Contohnya saat sedang bersama sahabat, atau teman main, atau bahkan lingkungan rumah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa sih yang melakukan sosialisasi itu? Pihak-pihak yang menjalankan sosialisasi itu disebut agen sosialisasi. Ada 6 agen utama yang membentuk kita. Yang pertama, keluarga. Ini adalah sekolah pertama kita. Di sini, kita belajar dasar-dasar pergaulan. Yang mana yang benar dan mana yang salah. Sampai mengenal diri sendiri. Tapi, peran orang tua sebagai teladan itu penting agar hubungan dengan anak tetap harmonis. Yang kedua, kelompok bermain. Saat kita bersama teman, kita belajar hal baru yang mungkin berbeda dari rumah. Kita belajar toleransi, kerjasama, dan berbagi. Di sini kita mulai merasa penting dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, sekolah. Di sekolah, kita nggak cuma belajar akademik, tapi juga belajar nilai-nilai sosial, cara berpikir logis, dan bagaimana cara menjadi warga masyarakat yang berguna. Yang keempat, lingkungan kerja. Saat sudah bekerja nanti, kita akan berinteraksi dengan rekan kerja atau atasan. Disinilah proses saling memengaruhi terjadi, yang akhirnya akan menjadi bagian dari kepribadian profesional kita. Yang kelima, ada media massa. TV, internet, sampai media sosial punya pengaruh yang besar. Pesan-pesan di sana bisa membuat kita menjadi lebih peduli atau malah sebaliknya. Jadi, kita harus pintar-pintar memfilter informasi. Yang keenam, masyarakat. Tempat tinggal kita juga berpengaruh. Di desa yang warganya kompak, sosialisasi biasanya lebih lancar. Beda dengan di kota yang sangat beragam. Prosesnya mungkin lebih menantang. Jadi teman-teman, sosialisasi bukan sekedar aturan, tapi perjalanan kita untuk tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Lewat peran keluarga, sekolah, hingga media massa, kita belajar untuk beradaptasi dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Semoga setelah ini kita semua bisa terus belajar dan menjadi bagian positif dari masyarakat. Saya Syifangeni Putri, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Like cherry blossoms blooming in the mountain